Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Mari kita berdoa untuk mengawali pembacaan dan renungan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Hari ini Rabu 21 Juli 2021. Almanak Nas GKE bersumber dari Lukas 15 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Perikop perumpamaan tentang domba yang hilang. Akan saya baca khusus ayat yang ke-7 sebagai penekanan untuk pemberitaan firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Saya memberi judul untuk pemberitaan firman pada hari ini, berani menyampaikan kebenaran, bijak menegur teman. Jemaat Tuhan, fakta hidup kita ketahui. Sikap orang atas kesalahan yang dibuatnya ada dua. Yang pertama, pastinya tidak mau mengakui, bahkan cenderung mencari pembenaran dengan melemparkan kesalahan itu kepada orang lain. Dia memakai logika sebab akibat, bahwa kesalahan itu tidak akan pernah terjadi seandainya saja tidak ada sebab yang mengakibatkan munculnya kesalahan tadi. Contoh sederhana dan sekaligus contoh tua dari sikap ini terungkap dari kisah manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa, di mana Adam dan Hawa telah melanggar larangan Tuhan agar jangan makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Mereka pun saling melempar kesalahan atas pelanggaran yang sudah diperbuat, termasuk juga si iblis dalam wujud ular. Yang kedua, ada orang yang berani mengakui kesalahannya. Prinsipnya, berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Jemaat Tuhan, mencari contoh sikap kedua ini cukup sulit. Sebab dalam konteks kehidupan kita, banyak kesalahan yang dilakukan justru sedapat mungkin ditutup-tutupi, agar tidak diketahui publik, sehingga terhindar dari menanggung malu dan harus bertanggung jawab sebagai konsekuensinya. Dalam konteks nas hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan pentingnya sikap peduli dan peka terhadap orang lain yang mengambil jalan hidup yang salah, agar kita yang tahu akan fakta itu menegurnya dan berani menyuarakan kebenaran dengan tujuan yang bersangkutan kemudian menyadarinya dan kembali kepada jalan yang benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inti pengajaran dari perumpamaan tentang domba yang hilang ini adalah tanggung jawab sosial orang percaya agar peduli kepada mereka yang sesat memilih jalan hidupnya.
Caranya bagaimana? Tidak ada yang lain kecuali menegur yang bersangkutan. Dengan harapan ia sadar, ia beralih dari pilihan hidup yang salah kembali kepada jalan hidup yang benar. Peduli kepada mereka yang salah jalan hidupnya, bagaikan seorang gembala yang rela meninggalkan sejenak 99 kawanan dombanya dengan aman. Lalu ia pergi mencari satu dombanya yang tersesat. Domba yang tersesat ini pergi meninggalkan barisan kawanan domba yang lain. Sebelumnya ia acuh terhadap suara komando sang gembala karena ia ingin mendapatkan kepuasan lain daripada apa yang sudah diperolehnya dari sang gembala. Akhirnya ia hilang, tidak mendapat makanan yang sehat lagi cukup, merasa kesepian, hampa dan hambar. Apa yang diidamkannya ternyata hanyalah hayalan semu dan bukan kepuasan sejati. Makna perumpamaan ini adalah bahwa hakikat kita sebagai makhluk sosial harus diperlihatkan dengan sikap peduli untuk menegur orang yang sesat jalan hidupnya. Barang siapa yang mengetahui kesalahan saudaranya, tapi acuh membiarkan dia terus berbuat salah, maka dia mengkhianati hakikat dirinya sebagai makhluk sosial umat Tuhan. Karena itu jemaatku, menegur berarti sebuah pengajaran menghidupkan kembali prinsip-prinsip kesetiakawanan, prinsip-prinsip hidup bersama agar memperkecil orang celaka karena kesalahan yang diperbuatnya. Ingat, menegur seseorang bukan menghakimi, tetapi dengan santun dan rasa hormat kita mengingatkannya sadar bahwa ia telah salah. Biarkan dia berproses untuk merenung dan menyadarinya, mengakui bahwa ia salah, lalu bertobat kembali ke jalan kebenaran Tuhan. Dari pengajaran tentang perumpamaan domba yang hilang, ada 2 catatan pengingat untuk kita. Yang pertama, adanya kesalahan bukanlah untuk ditutupi, tetapi harus diperbaiki. Ingat, diam membisu atas kesalahan dan kejahatan yang diketahui berarti kita meneruskan kesalahan dan kejahatan itu berkelanjutan. Filosofi Tiongkok yang mengatakan, ketika kita menunjuk orang dengan jari telunjuk, maka 1 jari ke arah orang lain, sementara 3 jari lainnya ke arah diri kita sendiri. Artinya, koreksi diri sebelum koreksi orang lain. Sehingga anggapan adalah keliru bahwa setia kawan itu diterjemahkan menutupi kesalahan yang dilakukan teman atau orang yang kita kasihi dan hormati. Misalnya, mendiami kesalahan tata kelola pelayanan di dalam bergereja, mendiami kesalahan atasan, mendiami atau menutupi kesalahan saudara. Jangan itu dibiarkan. Ini sikap yang salah dan harus ditinggalkan. Yang benar dan seharusnya adalah tegur, ingatkan, nasihati. Kendati pun kita merasa
tidak enak, sungkan, juga takut. Daripada ia kelak celaka karena kesalahannya sendiri, maka lebih baik kita menasihatinya, walau kita mungkin akan dibenci, tidak populis, tidak populer, atau disangka macam-macam dan sok benar. Yang kedua, biasanya kalau orang merasa diri sudah benar, maka sangat sulit mengakui fakta ada ketidakbenaran atau kekeliruan dalam dirinya. Inilah posisi yang diambil oleh ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi. Mereka mengklaim paling tahu dan paling sah penafsirannya atas Taurat Tuhan daripada pihak lain. Karena itu mereka lebih menempatkan diri sebagai polisi agama, merasa diri paling benar, akhirnya doyan untuk menghakimi orang lain. Selamat belajar mengembangkan keberanian dan kepedulian untuk menegur dan menasihati siapapun yang diketahui telah salah dan keliru pilihan jalan hidupnya, untuk membawanya kembali kepada jalan Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sabda firman-Mu. Kami boleh berkesempatan mendengar, memahaminya, dan sesungguhnya Tuhan juga percaya dan mengutus kami untuk hidup yang Tuhan beri, supaya kami hidup menurut jalan Tuhan. Juga kami peduli untuk memberikan peringatan nasihat kepada siapapun yang mungkin keliru pilihan jalan hidupnya, supaya ia tidak terus terjerembab ke dalam kesalahan dan menerima ganjaran dari salah dan dosanya. Untuk itu, biarlah kami diperlengkapi, diberkati oleh Tuhan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan bersama kami, sehingga hidup kami selalu dalam damai dan sejahtera Tuhan. Kami turut mendoakan untuk jemaat Tuhan yang akan memulai karya kerja dan pelayanannya dalam satu hari ini. Kami berlindung di bawah tangan Tuhan untuk berikanlah kami kekuatan, kesehatan, imun tubuh yang baik, stamina yang fit, semangat, keceriaan, optimisme, dan biarlah Tuhan yang memelihara kami, sehingga kami pun juga dapat terhindar dari segala ancaman, sakit penyakit, wabah, atau apapun yang merugikan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua, salam sehat, dan tetap patuhi protokol kesehatan sehingga kita aman, sehat, selamat. Tuhan Yesus memberkati.